Shalom. Shalom. Kita bersyukur kembali kita berjumpa di dalam ibadah online GBI Sigma. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari bersama-sama kita memperkatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kami datang kepadamu, Bapa. Kami bersyukur. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Mari bersama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih kembali kami datang kepadamu Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kita berdoa supaya apa yang boleh kita naikkan bersama melalui pujian dan penyembahan, Tuhan berkenan atasnya. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah saya mengajak kita semua berdoa. Kita tundukkan diri di hadapan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Supaya Tuhan yang akan menolong kita dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin yang memberikan kekuatan, kemampuan pencerahan. Bahkan kuasa untuk mendatangkan kebaikan buat kami supaya kami bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami sekalian yang mendengarkan supaya semua diberkati. Baik kami yang ada di rumah masing-masing mengikuti acara online service ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa khusus untuk persembahan-persembahan yang telah dibawa oleh anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Untuk gereja-Mu di mana kami boleh beribadah, Tuhan berkati. Untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan karena kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kuduskan persembahan ini, baik persembahan persepuluhan, persembahan tatangan ataupun persembahan ucapan syukur. Berkati mereka anak-anak-Mu yang telah memberikannya dengan sukacita karena mereka melakukannya hanya karena mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kita, berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen lupa atau mungkin tidak lagi menyadari tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi pada hari ini kita akan sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan bahwa tujuan hidup orang Kristen atau orang percaya atau anggota tubuh Kristus adalah yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Walaupun perikopnya secara khusus nanti kita akan sama-sama dengarkan dengan baik. Saudara-saudara, akan saya bacakan buat saudara dan saya sebagai orang percaya, ya apakah sesungguhnya tujuan hidup orang Kristen? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, inilah tujuan kita ketika kita sudah ditebus dan menjadi anak-anaknya. Seperti juga Adam sebelum jatuh dalam dosa dengan Hawa. Mereka Tuhan inginkan supaya memuliakan Allah. Saudara-saudara, ini tidak mudah ketika kita sudah jatuh dalam dosa. Seolah-olah kemuliaan Tuhan itu selalu identik dengan berkat yang kita terima, tetapi sesungguhnya adalah bukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun Paulus ini berbicara kepada orang-orang Korintus, dan saya percaya ini juga berbicara buat saudara dan saya, di mana saudara mengikuti firman Tuhan kali ini bahwa apapun yang saudara lakukan, entah itu makan, entah itu minum ataupun yang lain, maka lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita mungkin sekilas merenungkan, terbersit dalam pikiran saudara dan saya, kenapa kok Tuhan harus dipermuliakan? Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 11 ayat 36, saya akan bacakan buat saudara. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Ya, saya akan bacakan, ini yang menguatkan mengapa kita memuliakan Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36, saudara. Yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Allah. Dan oleh Dia, Allah, dan kepada Dia, Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara dan saya ada, itu karena dari Tuhan hidup saudara. Saudara tidak menginginkan sesuatu yang dari saudara langsung saudara hidup. Saudara diciptakan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, apalagi saudara sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai orang Kristen yang sudah ditebus, bahwa Yesus adalah juru selamat penebus saudara dan milik dan hidup saudara adalah bukan milik saudara lagi tapi milik Tuhan. Maka saudara berasal dari Tuhan dan harus kembali
kepada Tuhan. Tidak hanya ketika kita meninggal kita kembali kepada Tuhan, tetapi dalam artian bahwa saudara dan saya harus berasal dari Tuhan, menyadari bahwa hidupmu anugerah, pemberian Tuhan, cuma-cuma. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita semua untuk menyadari ini, bahwa hidup kita sebagai orang Kristen adalah untuk memuliakan Allah melalui Yesus Kristus. Dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya juga akan kutip lagi satu ayat yang penting dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Saudara, yang demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku sekarang bagi orang kita, sebagai orang Kristen adalah nama Yesus, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, ya untuk kemuliaan Allah, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi saudara dijadikan, dibentuk, diciptakan untuk kemuliaan Allah. Tentu kalau kita sebagai orang Kristen adalah dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, jadi tujuan saudara di dunia ini, selama saudara sementara mengarungi hidup yang 70-80 tahun, mungkin ada yang umur panjang 100 sampai 110 tahun, silakan aja sesuai dengan karunia-Nya. Tujuannya jangan sampai lupa. Tujuan utama saudara dan saya sebagai orang percaya kepada Tuhan, kepada Allah, di dalam Yesus Kristus adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Dia, karena Dialah sumber kehidupan saudara. Daripada nyala saudara dan saya berasal dan akan kembali, dan Tuhan punya rencana di dalam hidup saudara. Karena itu apapun yang saudara kerjakan, entah itu makan, entah itu minum, atau perbuatan yang lain, itu harus mempunyai nilai, yaitu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan gereja, bukan untuk memuliakan manusia, bahkan memuliakan organisasi, tapi memuliakan Tuhan. Gereja hanya sarana Tuhan nyatakan supaya saudara bisa terus mengarungi hidup ini dalam satu komunitas yang Tuhan tetapkan. Karena Tuhan memang menghendaki adanya gereja. Tapi yang ditinggikan bukan gereja, yang ditinggikan adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Melalui gereja Tuhan, melalui persekutuan, melalui pribadi saudara dan saya. Makanya saudara hari ini diingatkan oleh Tuhan, supaya tujuan yang mungkin selama ini saudara telah kabur, karena orientasi saudara berubah, karena dunia memang membuat kadang-kadang kita hidup berubah, karena pengaruhnya. Saya ingatkan melalui firman Tuhan hari ini supaya saudara kembali kepada Tuhan, bahwa tujuan saudara untuk memuliakan Tuhan. Jadi hidup atau mati hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa saja kiat kita, kata Tuhan melalui firman-Nya hari ini yang kita dengarkan sebentar, supaya saudara bisa memuliakan Tuhan. Dalam konteks 1 Korintus pasal 10 ini memang berbicara tentang bagaimana kondisi orang-orang Korintus pada waktu itu diberhadapkan dengan penyembahan berhala. Di antara orang Kristen masih ada di lingkungannya yang datang kepada berhala, ya, dan mempersembahkan kurban daging untuk berhala. Makanya yang disampaikan sebagai contoh yaitu makan dan minum. Apa yang kau lakukan entah dengan makan atau minum, itu contoh kaitannya dengan makan dan minum persembahan berhala atau ilah lain, saudara. Nah, sebetulnya itu sebagai contoh saja. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan secara umum. Yang kita berangkat dari 1 Korintus ini, saudara. Sebagai contoh bahwa ketika kita yang pertama, Tuhan singkapkan supaya kalau saudara dan saya sudah menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang sudah ditebus, menjadi umat pilihan, Tuhan sisihkan atau pisahkan dari dunia ini. Saudara yang pertama, kalau saudara ingin memuliakan Tuhan, tidak lagi bersekutu dengan roh jahat. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 10 ayat 20, ya. Saya
akan bacakan buat saudara saya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-20. Yang demikian bunyi saudara. Ayat 19 saya akan mulai. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Nah, Paulus ingin menegaskan apa sih yang disebut sesuatu di sini? Bukan. Dia ayat 20. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat. Jadi yang ingin Paulus tegaskan dan dia tidak menginginkan adalah persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Jadi bukan masalah barangnya, tetapi persekutuannya. Kalau orang mempersembahkan sesuatu pasti cinta kepada yang dipersembahkan. Ini yang Tuhan tegur. Jadi kalau orang Kristen masih bersekutu dengan roh jahat, kalau orang Kristen masih bersekutu dengan berhala atau ilah selain Tuhan, dan bentuknya macam-macam saudara. Tidak harus dalam bentuk kuil-kuil atau berhala yang nyata patung, tetapi juga sesuatu yang dijadikan idola selain Tuhan dan melampaui daripada apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Maka saudara, itu adalah persekutuan dengan roh jahat. Dan Tuhan katakan tidak boleh bersekutu dengan roh jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, berhala dalam zaman sekarang terlalu banyak kita bisa pahami. Karena berhala modern tidak selalu berkaitan dengan patung-patung. Tetapi satu kecintaan melebihi dari Tuhan. Sehingga pikiran saudara tidak lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Pikiran kita tidak lagi cinta Tuhan, tapi cinta yang ada di dalam dunia ini. Rasul Yohanes menyatakan bahwa barang siapa yang mencintai dunia ini dan apa yang ada dalam dunia, maka kasih Bapa tidak ada padanya. Artinya apa? Kasih kepada Bapa tidak ada. Tidak ada kasih kepada Allah. Karena kasih saudara sudah beralih dari Tuhan kepada bukan Tuhan atau ilah. Nah, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya ingin memuliakan Tuhan, tinggalkan persekutuan dengan roh-roh jahat, roh-roh duniawi, roh-roh yang miskin, roh-roh yang gelap, roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan. Mungkin melalui apa yang saudara alami, mungkin ada tes lihat, saya tidak tahu, mungkin juga pendidikan yang salah. Mungkin segala sesuatu yang merasuki pikiran kita sehingga firman Tuhan tidak mendapat tempat dan sehingga saudara tidak mengasihi Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-7, saudara, saya akan bacakan buat saudara dan saya. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-1. 2 Korintus 7 ayat yang ke-1. Yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Saudara, Tuhan telah menyediakan janji buat saudara. Janji itu adalah harapan yang akan kita peroleh, sesuatu yang Tuhan berikan dan dalam bentuk harapan. Tetapi kalau saudara dan saya, dikatakan di dalam ayat ini, 2 Korintus 7 ayat 1, kita tidak menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, maka saudara tidak akan memperoleh janji itu. Karena itu jangan saudara mulai hari ini bersekutu lagi dengan roh jahat. Jangan mempersembahkan sesuatu kepada berhala atau kepada idola kecuali kepada Tuhan. Persembahkanlah hidupmu untuk Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh saudara. Jadi yang pertama, sikap yang harus kita miliki dan harus kita tetap kembangkan di dalam iman, pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan lagi bersekutu dengan roh-roh jahat. Jangan mencintai apa yang ada di dunia ini lebih dari kepada Tuhan. Karena kalau sudah mempersembahkan berarti itu sudah membuat Tuhan cemburu. Tuhan iri seolah-olah begitu. Oleh karena itu mari kita tinggalkan. Mari kita persembahkan hidup kita dengan cara melepaskan semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara-saudara, itulah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau menjadi orang yang memuliakan Allah di dalam sikap dan perbuatan kita,
Maka sikap perbuatan kita harus selalu bertujuan membangun, menasehati dan menguatkan orang lain, saudara. Membangun dan menasehati kehidupan orang lain, terutama orang-orang yang lemah, saudara. Mari saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. 1 Korintus 10 ayat 23 yang berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita bisa melakukan seolah-olah itu hak kita untuk tidak melakukan. Ngapain saya melakukan itu? Saya juga tidak dapat keuntungan. Kadang-kadang firman Tuhan itu bersifat etis, artinya tidak bisa kita gambarkan atau kita lakukan secara umum. Tapi bersifat subjektif, tetapi tujuannya adalah bagaimana saudara bisa membangun orang yang lemah. Sehingga dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa dikuatkan imannya. Bukan malah membuat orang menjadi loyo dan menjadi lemah imannya sehingga jatuh. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan katakan bahwa kalau saudara mau memuliakan Tuhan, saudara dan saya harus membangun orang lain. Sehingga jangan hanya mempertimbangkan kepentingan sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh kita tinggalkan dulu sementara kalau memang ada tujuan yang lebih besar supaya saudara bisa membangun dan menyelamatkan orang. Saudara-saudara, ini tidak mudah, tetapi kalau saudara dan saya bertumbuh dalam iman, saudara akan dikasih tahu oleh Roh Kudus dan saudara akan semakin bijak, dewasa untuk melakukan hal ini karena ini bersifat etis. Dan saya pikir Paulus telah melakukan itu. Jadi bukan masalah benar dan salah, tapi melebihi dari benar dan boleh dan tidak boleh. Tetapi maksud saya boleh dan tidak boleh, tetapi apakah itu bermanfaat, berguna untuk membangun, menasehati dan menguatkan orang. Sehingga orang yang pertama tidak jatuh dalam imannya, saudara, dan orang itu bisa diselamatkan. Ya sebagai contoh kalau kita datang kepada orang, sudah orangnya menderita malah kita katakan, dasar kamu tidak pernah ke gereja makanya kamu mengalami ini. Itu tidak menguatkan, saudara. Makanya kamu harus melakukan ini dan itu. Maka kamu mengakibatkan seperti ini. Saudara enggak menguatkan. Saudara beri kekuatan kepada dia. Apalagi orang yang baru percaya, Tuhan beri kami hikmat untuk melakukan. Supaya orang dikuatkan. Orang diperhatikan. Orang ditumbuh kembangkan. Jadi itu sikap untuk membangun. Sikap untuk membawa orang itu datang kepada Tuhan. Jadi apa yang saudara kerjakan harus bisa membangun, menguatkan dan menasehati. Saudara, dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, biarlah kita tidak menghindari dari persekutuan bersama-sama supaya saudara dan saya bisa saling menasehati. Itulah perlunya kita bergereja. Perlunya kita bersekutu, walaupun mungkin pada saat ini kita harus menggunakan prokes kesehatan karena adanya pandemi, saudara. Tapi saudara tetap harus bersekutu. Bersekutu juga bisa melalui daring, melalui virtual, saudara. Tapi yang penting adalah kata-kata saudara harus membangun. Jangan menyakiti, jangan membuat orang tawar hati, jangan menjadi lemah. Ayo kita saling membangun, menguatkan. Itu memuliakan Tuhan. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya akan bacakan juga di dalam Roma pasal 14, ya, Roma pasal 14 ayat 19. Roma pasal 14 ayat 19. Roma pasal 14 ayat 19, Bapak Ibu Saudara, yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita mengejar, mengupayakan apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun dan menguatkan. Kuatkanlah satu sama lain. Jangan menyalahkan, jangan mengkritiki tapi dengan cara yang salah. Saudara, banyak orang hanya ingin menyalahkan orang tapi nggak bisa, orang lain maksud saya, tapi tidak bisa memberi jalan keluar. Tetapi Tuhan mengatakan lebih baik kita membangun, kalau toh memang ada yang keliru kita boleh luruskan, tetapi dengan cara bagaimana orang itu tidak merasa disakiti dan merasa dihina. Tapi justru kita menguatkan dia.
Saudara, mari, itulah kekristenan yang sejati. Jadi yang pertama, jangan bersekutu dengan roh-roh jahat. Saudara, jangan mempersembahkan sesuatu yang mulia untuk Tuhan, saudara berikan kepada yang lain. Padahal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Yang kedua, mari sikap dan perbuatan saudara selalu bertujuan untuk membangun, menasihati dan menguatkan orang lain supaya dia datang kepada Tuhan. Supaya dia dikuatkan bertumbuh dalam iman, kasih dan pengharapan. Kami rindu semua yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk hidup memuliakan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya ingin menjadi orang pribadi yang memuliakan Tuhan atau gereja yang memuliakan Tuhan, maka jangan menimbulkan syak atau keraguan saudara bagi orang yang melihat hidup saudara. Kadang-kadang ayat ini menjadi perdebatan sengit karena hak saya kok harus diatur oleh keadaan orang lain. Saya berhak untuk melakukan apapun karena saya mempunyai uang, saya mempunyai kuasa, saya bisa melakukan itu dan tidak harus mengganggu orang lain. Salah sendiri kenapa melihat saya. Saudara, tujuan orang Kristen adalah untuk menjangkau orang yang belum terjangkau. Tujuan orang Kristen adalah untuk menjangkau mereka yang lemah, imannya menjadi kuat. Tujuan orang Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kalau kita tidak menjadi serupa dengan orang di mana dia hidup, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Kita menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus datang di kandang Bethlehem karena dia adalah domba yang harus disembelih. Disesuaikan dengan keadaan. Tuhan Yesus datang kepada orang-orang miskin, dia menyembuhkan, memulihkan. Dan dia berpakaian sederhana, bahkan serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk membaringkan kepalanya. Artinya apa? Tuhan Yesus datang seperti orang-orang pada umumnya yang sedang menderita. Jadi tujuannya adalah untuk membawa mereka datang kepada Tuhan melalui cara bagaimana orang itu berada saat ini. Tujuannya adalah supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Saudara, biasanya kalau kita itu punya perbedaan latar belakang dan cara berpikir yang jauh, orang-orang itu sudah takut datang kepada kita. Padahal seorang hamba harus merendahkan diri dan membuka jubah tuannya, jubah kebesarannya dan menjadi hamba supaya dia bisa menjangkau. Oleh karena itu saya rindu kita semua jangan menjadi batu sandungan. Jangan orang menganggap kita itu seolah-olah salah hanya karena dia tidak mengerti. Sehingga tujuannya tidak tercapai. Tujuannya apa? Supaya orang itu diselamatkan. Kalau pakai baju sebagai seorang hamba Tuhan, di lingkungan banyak orang yang tidak bisa memakai baju seperti saudara. Saudara seharusnya harus sadar supaya saudara tidak menjadi batu sandungan. Sekalipun saudara mempunyai banyak yang saudara bisa peroleh, juga berkat Tuhan, tetapi dalam etika kehidupan kita tujuannya adalah menasihati, membangun dan menguatkan. Dan salah satunya adalah supaya saudara tidak menjadi batu sandungan. 1 Korintus 10 ayat 32. 1 Korintus 10 ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak. Sekali lagi, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jadi orang Yahudi sendiri yang mereka berjuang untuk mengenal Tuhan. Tetapi kita menjadi batu sandungan, saudara. Orang Yahudi sebetulnya mendapat berkat keselamatan, tetapi dia tersandung oleh saudara dan saya. Orang Yunani adalah orang di luar Yahudi, orang Indonesia, dan juga jemaat di lingkungan kita. Saudara, banyak orang yang masih menjadi batu sandungan di antara kita, komunitas internal. Karena itu Bapak Ibu sudah harus bagaimana kita menempatkan diri, terutama hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Jangan menonjolkan diri seolah saudara bisa melakukan apapun yang saudara lakukan, tapi biarlah saudara hidup menjadi berkat dengan tidak menjadi batu sandungan. Saudara, itulah cara Paulus diberi karunia hikmat oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang. Jadi ada 3 hal Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, supaya saudara benar-benar bisa memuliakan Tuhan. Tidak bersekutu lagi dengan roh-roh jahat.
Ya, tidak mempersembahkan sesuatu yang mulia, yang sesungguhnya untuk Tuhan hanya kepada dunia ini atau kepada ilah. Yang kedua, punya sikap dan perbuatan yang selalu bertujuan membangun orang lain, menasihati dan menguatkan supaya mereka boleh mendapat kasih karunia. Dan yang terakhir, jangan menimbulkan syak atau ragu. Jadi seolah-olah sudah difitnah, padahal sesungguhnya tidak, tetapi saudara harus ngalah ya. Saudara harus merendahkan diri saudara dan menjadi hamba melalui tidak menjadi batu sandungan. Ayat penutup Roma pasal 14 ayat 15, Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 14 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Oleh karena itu kita harus menjadi sama dengan mereka. Kita harus sama-sama merasakan apa yang dia rasakan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-16 saya bacakan juga. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Kebaikan itu tidak selalu harus ditonjolkan sehingga orang tidak bisa menerima. Tapi kebaikan itu harus dilakukan supaya orang itu diselamatkan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara kali ini akan menjadi hidup di dalam hidup saudara dan saya mulai saat ini, supaya saudara menjadi pribadi yang memuliakan Allah melalui 3 hal: tidak bersekutu dengan roh-roh jahat dan selalu hidup membangun orang lain, berguna dan bermanfaat karena menguatkan dan menjadi berkat. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan syak atau keraguan bagi orang lain, tidak menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput kita semua berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah kami dengar bersama, supaya kami boleh memuliakan Engkau karena Tuhan merancang kami. Kami berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Tidak hanya ketika kami kembali meninggalkan raga kami dan kembali kepada Tuhan, tetapi hidup kami harus memuliakan Tuhan. Apa yang kami peroleh dari Tuhan, kami gunakan untuk kemuliaan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami hidup oleh karena firman dan kami boleh memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi orang lain. Berkati jemaat-Mu Tuhan, setiap pribadi pun keluarga, apapun yang mereka butuhkan Tuhan pasti penuhi dan cukupkan. Mereka hidup dalam iman yang benar dan pengiringan Engkau di dalam kasih setia seperti Engkau telah mengasihi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan ikuti beberapa pengumuman dari multimedia GBI Sigma.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita akan sudahi ibadah kita. Dan sebelum kita sudahi, kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Siapkan hatimu dan angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Kasih yang sempurna, kasih karunia Allah Bapa yang melimpah, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin.